Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Cici Nova, dan kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Dan ibadah online kami itu ada di Instagram dan YouTube, dan juga ada di YouTube channel kami yaitu GCPD Purbalingga. Jangan lupa subscribe. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengumumkan warta jemaat ya, pengumuman untuk 1 minggu ke depan, diantaranya yaitu di hari Sabtu besok kita ada ibadah pemuda-pemudi remaja. Yuk, bagi setiap pemuda-pemudi remaja, yuk gabung bersama dengan saya di gereja jam 6 sore yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala. Oke, next. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang rindu dan haus, lapar akan firman Tuhan, lapar akan pujian dan penyembahan. Mari kita kembali lagi hari Minggu depan, tetap jam 9 di channel yang seperti biasa, yaitu IG dan Facebook live streaming. Jam 9 tepat ya saudaraku. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tetap, walaupun dimanapun kita semua berada, tetap hadirkan suasana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan saudaraku. God bless. God bless you. Haleluya. Shalom saudara. Dimanapun kita berada saudara, saya mau ajak semua, kita mau memuji, menyembah, kita mau berterima kasih pada Tuhan kita. Apapun yang terjadi, kita mau katakan Tuhan itu baik. Amin saudara. Dan kita mau katakan sampai selamanya. Yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari katakan semua harta, semua harta di dalam dunia, semua tahta dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja
yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sampai selamanya ya Tuhan, kami mau menunjukkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tempat ini Tuhan, sebabnya layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan. Hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sepakat Tuhan akan meninggikan nama-Mu Tuhan selama-lamanya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau ajak untuk saudara bersorak-sorai. Siap saudara? Kita mau tinggikan Tuhan di tempat ini, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Mari tepuk tangan saudara. Kau diberi kuasa dari
Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kemenangan ada di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Kau segalanya. Yakin Kau
di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan jadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, saudara hamba itu maju ke depan, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Amin Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk kami kembali beribadah. Kami manusia yang lemah, kami sangat membutuhkan Engkau.
dalam kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat keluar, kami dapat mengelola setiap kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kami. Kami mau kembali kepada rencana apa yang Kau inginkan, yaitu manusia hidup berpusatkan kepada Allah. Kami rindu, kami mengenapinya ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau terus berinisiatif untuk membawa kami ke dalam kehidupan, ke dalam hati. Lembutkan setiap hati kami, jamah setiap hati kami, supaya kami dapat merubah, membaharui akal budi kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Terus tolong kami supaya kami dapat fokus, dapat menangkap setiap firman yang sudah Engkau inginkan untuk kami sampaikan. Kami tolak segala roh-roh yang mengganggu kami, segala mengganggu konsentrasi kami, roh yang ingin mencuri setiap firman-firman yang ditaburkan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tolak hati yang keras, tapi kami minta hati yang lembut, sehingga kami dapat menerima utuh setiap berkat firman yang Engkau ingin sampaikan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini dan kuasai setiap rekaman live streaming ini, sehingga sampai kepada pribadi-pribadi yang Engkau ingin jamah, Engkau ingin ubah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pengurapan-Mu sungguh kami harapkan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan. Tolong kami, biarlah awan kemuliaan menguasai tempat ini. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom saudaraku di dalam Kristus. Kita kembali bertemu dalam live streaming ini ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan ya. Kita akan kembali kepada manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita lihat kehidupan Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu bergaul karib dengan Tuhan. Dia bercengkrama, dia bisa bercerita, bergaul karib seperti seorang bapa dengan anaknya. Kehidupannya begitu damai sejahtera, tidak ada kesulitan dan kesusahan. Semuanya begitu nyaman ya. Nah, tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu membuat Adam itu bersembunyi ya. Nah, tetapi Adam itu sebenarnya begitu mengenal Allah, mengenal Bapa. Kenapa? Ketika dia jatuh di dalam dosa, ketika Bapa mencari, mereka bersembunyi, tapi mereka mengenali ini langkah Bapa. Mereka menjadi merasa takut, merasa bersalah, merasa tidak layak. Mereka tidak mau bertemu dengan Bapa. Begitulah manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, manusia cenderung mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi berpusatkan kepada Allah, tetapi dia berpusatkan kepada dirinya. Dia membela dirinya, tidak mau disalahkan. Seperti Adam ketika ditanya oleh Bapa, Adam, siapakah yang memakan buah ini? Nah, ketika Adam disalahkan, ditanya oleh Bapa, justru dia menyalahkan Bapa. Apa yang dikatakannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan.
dikatakan perempuan yang kau tempatkan. Artinya Adam tidak hanya menyalahkan Hawa, tetapi Adam juga menyalahkan Bapa. Ya, Hawa pun sama. Hawa pun ketika ditanya, dia menyalahkan ulang. Ya, nah sifat manusia itu cenderung kepada dosa. Pada umumnya manusia itu berpusat kepada dirinya sendiri, ingin hidup nyaman, ingin hidup bebas sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak mau hidup sesuai dengan kehendak dan standar Allah. Sedangkan upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dengan Allah. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, dia jadi merasa takut, merasa bersalah, merasa tidak layak, sehingga manusia terpisah dengan Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Allah mempunyai inisiatif untuk mengembalikan manusia kepada rencana yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah, yaitu hidup berpusatkan kepada Allah. Kita akan lihat, lanjutkan dengan kisah Kain dan Habel. Kita baca di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Pada zaman dahulu, kemungkinan Tuhan mengajarkan kepada Adam untuk mempersembahkan korban. Maka Adam pun mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, kalau zaman dahulu mungkin belum seperti sekarang. Dulu panggilan mungkin hanya dua, yaitu bercocok tanam atau memelihara hewan. Nah, di sini seperti dikatakan di ayat 2, Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Nah, setelah mereka menghasilkan, mereka mulai akan memberikan persembahannya. Namun kita ketahui di ayat di atas bahwa persembahan Habel itu diindahkan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kita mau belajar mengapa persembahan Habel diindahkan sedangkan persembahan Kain tidak. Kita lihat poin pertama adalah mutu dari korban persembahan itu. Di kitab Kejadian 4 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di sini kita bicara tentang hati, ya. Kain tidak memilih barang-barang yang akan dipersembahkan. Karena di sini di ayat ini hanya dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Tidak ada proses memilih. Jadi Kain hanya, ya udah ambil aja, persembahkan aja. Ini bicara hati. Sedangkan kita lihat di Habel. Habel dikatakan di sini mempersembahkan anak sulung. Terjadi proses pemilihan. Habel mempersiapkan persembahannya itu, ya pilih dulu anak sulung. Anak sulung yang tidak bercacat, yang gemuk, yang terbaik, yang layak dipersembahkan.
Kemudian ada proses memilih lagi. Setelah dia ambil anak sulung yang baik, dia pilih yang terbaik buat Tuhan. Apa? Lemak-lemaknya. Coba, jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang suka makan sate? Sate kambing, sate babi. Kalau buat saya, sate kambing, sate babi nggak ada lemak itu nggak enak. Enaknya itu ada lemaknya. Nah, bagi yang suka daging babi, biasanya mereka paling suka samcan. Apa? Bagian perut, daging bagian perut. Di mana? Di bagian perut ini banyak sekali lemaknya. Ya. Nah, Habel memberikan yang buat dirinya itu terbaik. Ini paling enak buat dirinya. Itu diberikan kepada Allah. Jadi di sini kita lihat hati Kain dan hati Habel itu berbeda, ya. Kain tidak sungguh-sungguh dalam mempersembahkan korban, sedangkan Habel sungguh-sungguh dalam mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Kita baca di Yesaya 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau mau merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, buat para pendoa-pendoa yang mempunyai indera penciuman rohani yang tajam, dia pernah bersaksi kepada saya begini. Orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, itu mengeluarkan bau yang anyir, bau yang amis. Ya. Nah, kemungkinan seperti inilah yang terjadi dengan persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Buat Tuhan, baunya itu menjijikan. Ya. Sehingga Allah tidak mengindahkan terhadap persembahan Kain ini. Kemudian yang kedua, Kain tidak memberikan persembahan dengan imannya. Mengapa? Karena motivasi yang mendorong mereka memberikan persembahan itu berbeda. Kain hanya melakukan persembahan itu hanya untuk menemani Habel, atau biar gak kehilangan muka, atau hanya karena disuruh oleh ayahnya dia lakukan saja tanpa iman. Dia lebih berpusatkan kepada dirinya sendiri, ya. Nah, kita pun kadang-kadang melakukan hal seperti ini. Contoh, kita memberikan persembahan untuk dilihat orang. Kita menolong orang-orang yang membutuhkan untuk dipuji oleh orang, ya. Sedangkan Habel itu saya percaya Habel itu bergaul karib dengan Tuhan. Mengapa? Di Ibrani 11 ayat 4 dinyatakan begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya Habel begitu bergaul karib dengan Tuhan. Ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya Tuhan mengajarkan tentang penebusan, tentang korban darah anak domba, dan Habel mengikutinya. Maka Habel mengorbankan domba anak sulung. Kemudian Habel juga mempunyai hati. Dia berpusatkan kepada Allah. Dia merasa dirinya itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Maka dia harus menebus dosa-dosanya itu dengan persembahan darah anak domba. Kita ingat, kita baca di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi
itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya berkata, 'Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Itulah hatinya Habel. Habel menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Ada kerendahan hati dan ada hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa sadar kita bisa melakukan seperti Kain. Saya dulu pun pernah melakukannya. Kadang-kadang kita bersungut-sungut. Saya sebagai seorang istri dulu, ya, saya merasa bahwa aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah nolong orang, aku itu rajin saat teduh Tuhan. Kenapa Tuhan, suamiku masih seperti itu? Mengapa suamiku dia tidak mau berdoa? Mengapa Tuhan? Ya, kadang kita itu sama seperti orang Farisi. Kita merasa bahwa kita lebih rohani, kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita bisa bersungut-sungut kepada Tuhan, menuntut Tuhan. Ya, itu pun saya dulu pernah lakukan dan saya bertobat. Poin yang ketiga, Kain adalah orang fasik, hidupnya jahat dan dikuasai oleh dunia dan kedalinan. Oleh sebab itu korbannya menjadi kekejian bagi Tuhan. Mengapa Kain dianggap sebagai orang fasik? Kita lihat ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, mukanya menjadi muram, dia menjadi marah. Kalau seorang Kain itu seorang yang bukan fasik, dia tidak akan marah. Dia akan menerima, justru dia akan introspeksi dirinya, mengapa kok persembahanku tidak diindahkan? Padahal bila persembahan ini diberikan oleh orang yang fasik, yang kehidupannya jahat, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kita baca di Amsal 15 ayat 8-9. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Sangat berbeda dengan Habel. Habel dikatakan sebagai orang benar, seperti tadi di ayat yang atas, Ibrani 11, dikatakan orang benar. Demikian juga di Matius 23 ayat 35 dikatakan begini, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kau bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Dikatakan di ayat ini, Tuhan mengakui bahwa Habel itu orang benar, hatinya lurus dan hatinya saleh. Maka Allah mengindahkan persembahan orang benar ini. Maka ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, baiklah kita mempunyai hati yang benar, hati yang saleh, hati yang mau berpusatkan kepada Allah. Nah, 3 poin inilah yang membuat Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Saya ingin masuk kepada poin yang ketiga. Ya. Ketika peristiwa Kain tidak diterima, tidak diindahkan persembahannya oleh Tuhan, Kain menjadi muram dan marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari,
Bukankah kita juga sering mengalaminya? Kita bisa kecewa terhadap respon orang. Mungkin ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Bukankah kita bisa marah? Ya. Atau kita berbuat baik pada seseorang, tetapi justru tanggapannya nggak sesuai dengan kehendak kita. Kok aku berbuat baik, dia kok malah jahat kepadaku? Ya. Atau peristiwa-peristiwa mana? Mungkin kita difitnah, atau ada orang yang melukai orang yang kita cintai. Itu pun dapat melukai kita. Kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Kain. Nah, luka-luka inilah yang akan membentuk yang namanya titik lemah kita. Yaitu titik lemah adalah area sensitif tempat kita itu mudah jatuh, mudah terganggu, kita mudah galau, kehilangan damai sejahtera. Titik lemah ini terbentuk sejak kecil. Bisa terjadi karena pohon keluarga dari orang tua kita, dari kakek kita, kakek buyut kita, itu bisa terbentuk dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin kita itu bukan menghindari titik lemah ini. Justru di dalam titik lemah inilah kita harus menguasai dan mengelolanya. Ada berbagai macam titik kelemahan manusia. 1. Kepahitan, tawar hati, kemudian keberhargaan atau kemarahan, kesepian, mengasihani diri sendiri, putus asa, atau terlalu banyak beban, atau punya kebiasaan yang buruk. Contoh-contohnya ada, ya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan, ya. Dia lahir 6 bersaudara dan dia adalah anak yang ke-6, di mana anak yang 1 sampai 5 semuanya lelaki. Sehingga ketika hamil yang ke-6, ayahnya itu mengklaim kepada istrinya bahwa kalau sampai ini lahir laki-laki lagi, aku akan ceraikan engkau. Ternyata yang lahir laki-laki lagi. Sehingga dia mengalami suatu penolakan waktu ada dalam kehamilan. Dan kemudian hamba Tuhan ini diperlakukan tidak wajar, ya. Dia dipakai pakaian wanita, ya, kemudian dipanggil dengan sebutan wanita, sehingga dia bertumbuh menjadi seseorang yang kemarahan. Titik lemahnya adalah kemarahan. Dia gampang sekali tersinggung. Nah, dia mengalami penolakan demi penolakan dari masa kecilnya. Nah, titik lemah ini bukannya dia akan hilang, tetapi pada situasi tertentu yang terjadi sesuatu, titik lemahnya akan timbul, yang akan diingat kembali. Tetapi dia sudah bisa menguasai dan mengelola titik lemah ini. Ada juga orang yang titik lemahnya di keberhargaan, ya. Orang yang titik lemahnya di keberhargaan, dia sangat butuh pengakuan. Mungkin waktu kecilnya dia ngalami dibully, tidak dihargai, sehingga dia sangat butuh diakui oleh sekelilingnya. Misalkan terjadi ada pembentukan panitia atau apa, dia tidak dipilih, dia akan bisa tersinggung dan mogok, ya. Nah, tiap orang punya titik lemahnya masing-masing, berbeda-beda. Saya bersaksi bahwa saya pun punya titik lemah. Saya titik lemah di keberhargaan atau minder, ya. Sampai sekarang masih bersisa, tetapi saya sudah bisa mengelolanya. Tetapi ketika saya berhadapan pada orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari saya bisa salah tingkah. Orang bisa mengira bahwa saya sombong, padahal justru saya minder. Nah, ketika saya berlaku salah tingkah, saya tidak berlaku seharusnya, saya menjadi galau, saya merasa bersalah. Seharusnya saya tadi tidak begini, ya.
seharusnya nyapanya seperti ini ya, seharusnya begini ya. Itu membuat saya kehilangan damai sejahtera. Itu pun masih ada sisa-sisanya, tetapi saya bisa mengelolanya. Saya tidak mau hidup saya berdasarkan pada perasaan saya, tetapi saya mau hidup berdasarkan firman. Ketika galau itu terjadi, kehilangan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup saya akan kembali kepada firman Tuhan. Saya menyatakan bahwa saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Saya unik, saya spesial. Tuhan menciptakan saya nggak main-main, yang menenun buah pinggang saya. Maka saya akan kembali. Tidak galau lagi, damai sejahtera ada lagi dalam hidup saya. Itulah titik lemah saya. Tiap orang punya titik lemahnya. Tapi seperti di ayat Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan tahu kita punya titik lemah masing-masing, tapi Tuhan mau kita mengelolanya. Bagaimana cara kita mengelola titik lemah ini? Satu, pertama kita berusaha mencari dan mengenali titik lemah kita. Caranya bagaimana? Setiap masalah yang kita hadapi, yang membuat kita galau, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, justru bukan untuk dilupakan atau dihilangkan, tetapi masalah-masalah ini kita pakai sebagai data untuk mengenali diri kita sendiri. Maka Tuhan meletakkan kita bukan di domba di tengah-tengah domba, tetapi Tuhan meletakkan kita domba di tengah-tengah serigala. Supaya apa? Supaya kita mengenali diri kita sendiri. Kita mengenali siapa kita sebenarnya. Di mana luka-luka kita? Di mana kelemahan kita? Tuhan mau kita mengenalinya, ya. Kemudian kedua, kita sangat membutuhkan orang yang dapat kita percayai. Kenapa? Dengan kita selalu bercerita dengan kondisi kita, kita menceritakannya kepada orang yang kita percaya tersebut. Orang tersebut akan menolong kita, mengingatkan kita, oh, kamu jatuhnya di sini. Kenapa galau? Galaunya karena ini. Terus karena titik lemahnya akan berulang, terjadi lagi dan terjadi lagi. Yang selalu berulang itulah titik lemah kita. Ya, dia akan mengingatkan dan dia akan kembali menguatkan dan meneguhkan kita. Justru sangat berbahaya ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita menyendiri, bukan datang kepada Tuhan, tapi membiarkan pikiran itu berjalan sendiri. Itu sangat berbahaya. Kita lihat Kain. Kain hanya kecewa pada satu masalah, tetapi Kain menjadi jahat. Ketika kenapa? Kain membiarkan pikiran-pikiran itu menguasai dirinya. Akhirnya Kain memutuskan untuk membunuh Habel. Jangan biarkan titik lemah itu menguasai kita, karena sangat-sangat berbahaya. Sangat bisa membuat yang mungkin kita dulu menjadi korban pelecehan, kita menjadi korban dibully, tapi ketika kita membiarkannya, akhirnya kita menjadi pelaku kepada orang lain. Kita justru membiarkannya dan kita menjadi pelaku untuk kita membuli, kita melukai orang-orang di sekitar kita. Ya, maka kita sangat membutuhkan orang yang bisa kita ajak untuk berbagi. Kemudian ketiga, kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak mampu kita keluar sendiri dari titik lemah ini. Maka kita menyerahkan titik lemah ini kepada Tuhan. Perubahan dan pertobatan hanya bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan doa. Kita butuh
terobosan dalam doa pujian penyembahan atau perenungan firman Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan akan mengajarkan kita banyak hal. Roh Kudus akan menunjukkan, akan mengingatkan peristiwa-peristiwa apa yang mungkin kita bisa tidak tahu, kita tidak mengerti. Ya, ada terapi-terapi lain, misalnya, ya, melalui pertolongan Roh Kudus, kita bisa diingatkan mungkin terapi waktu kita hamil, ada di dalam kandungan. Bagaimana hati seorang ibu ketika mengandung bayi, itu bukan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, maka sangat-sangat dibutuhkan. Mengapa? Untuk kita bisa menerobos, kita sangat membutuhkan doa. Doa pribadi, pujian penyembahan, saat teduh, membaca firman, itu sangat dibutuhkan. Maka dari pelajaran Kain dan Habel ini, kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita dengan hati yang benar, mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan. Sebagai ayat penutup, Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan ingin melihat hati kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Maka kita harus mau diubah oleh Roh Kudus, sehingga mewujudkan memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan dan diterima oleh Tuhan. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita untuk menggenapi tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu Tuhan ingin kita hidup kembali berpusat kepada Allah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi, ku mau jadi, haleluya, ku mau jadi sepertimu. Amin Tuhan. Bapak kami rindu Tuhan. menjadi seperti-Mu ya Bapak. Kami rindu mempunyai hati yang seperti Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mengenapi apa yang Engkau inginkan. Bawalah kami ya Tuhan, untuk kami kembali berpusatkan kepada Allah. Hati yang penuh dengan penyembahan, hati yang benar-benar mencintai Engkau, mengasihi Engkau dengan tulus ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami berpusat kepada diri kami sendiri. Kami manusia dengan sifat kelemahan-kelemahan kami, dengan sifat dosa kami. Kami yang selalu ingin memuaskan diri sendiri. Kami selalu ingin nyaman sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Ampuni kami ya Bapa. Kami lemah, kami tidak mampu. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak dapat berjalan bersama-Mu, masuk kembali kepada pusat hati-Mu ya Tuhan. Kikis setiap dosa-dosa kami, setiap keinginan untuk selalu nyaman dalam kehidupan kami. Hati yang egois, hati yang suka menyalahkan orang lain, hati yang merasa dirinya rohani, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu adalah kekejian bagi Engkau ya Tuhan. Hati yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan sendiri ataupun mengandalkan orang lain. Ampuni kami ya Bapa. Kami sering jatuh, kami sering merasa putus asa, kami sering merasa bahwa kami tidak berguna dan kami sering menyalahkan Engkau. Ampuni kami bila kami pernah kecewa kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak memikirkan perasaan-perasaan-Mu dan kami melakukan seperti apa yang mau kami sendiri Tuhan. Ampuni kami, benahi kami, bersihkan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Sungguh kami orang lemah, kami manusia lemah, kami gampang jatuh dalam dosa. Kami mau ya Roh Kudus, berikan kami hati yang teguh, hati yang benar-benar mengasihi Bapa di surga.
titik-titik lemah dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami dapat menguasai, dapat mengelola setiap titik-titik lemah ini, supaya kami dapat mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib firman-Mu. Biarkan Tuhan firman-Mu menjadikan satu rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan bagi setiap kami yang mendengarkan di dalam live streaming ini, dan bagi kami semua, dan kami merindukan Tuhan lawatan-Mu terjadi atas kami, sehingga kami merindukan Tuhan pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Segala sesuatunya Tuhan, mari Kau menolong dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin kami mengenal akan Kau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya setiap kami Tuhan, dalam pergumulan apapun saat ini mujizat-Mu terjadi atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur kami, yang dalam keadaan iman kami yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Dalam persoalan apapun yang kami hadapi, kami yakin percaya Tuhan buka jalan bagi kami. Kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala sesuatu kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatukan hati kami dan berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Biarkan kami merindukan waktunya untuk kami dekat dengan Engkau. Kami inilah waktunya kami sungguh Tuhan mencari Engkau dan mendapatkan Engkau. Lebih lagi pada saat ini lawat bangsa Indonesia ini. Kami merindukan Tuhan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati setiap kami umat-Mu. Bahkan Tuhan kami merindukan inilah waktunya kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga inilah waktunya Bapa, kami merindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan pulang, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah apapun yang kau kerjakan dan kau lakukan, dibuat kau menjadi berhasil dan beruntung dan selalu diberkati dan berkelimpahan. Biarlah rahmat dan bencana Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang dua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus
memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Mahkudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta